Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permata hati, Qur'ani cerdas mandiri. Yes, yes, yes. Selamat sore anak-anak permata hati. Alhamdulillah ya, hari ini di Ramadan yang ke-11 kita kembali bertemu. Hari ini Ustazah Kurnia menyukai kalian semuanya di channel SCT Permata Hati dalam acara Permata Hati Berkisah. Insya Allah selama beberapa menit ke depan Ustazah akan memberikan kisah-kisah yang sangat inspirasi untuk kalian semua. Simak ya salih-salihah ya. Salih-salihah Permata Hati, di dalam agama Islam, ajaran agama kita sangat memuliakan anak yatim. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat sekali ayat-ayat yang memuliakan anak yatim. Nah, anak yatim itu apa ya? Anak yatim itu adalah seorang anak yang masih belum balik ditinggal pergi ayahnya. Kenapa anak yatim begitu mulia? Karena Allah dan Rasulnya sangat mencintai anak yatim dan memuliakan anak yatim. Bahkan orang-orang yang menghardik anak yatim, menelantarkan anak yatim itu mendapatkan ancaman siksa dari Allah, kembalinya yaitu di neraka. Bahkan orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim itu disebut pendusta agama, soleh-solehah. Nah, untuk kalian semua, berkaitan dengan tema kita hari ini menyayangi anak yatim, Ustazah akan mengajak kalian untuk berkisah tentang menyayangi anak yatim dengan tema kisah Rasulullah SAW dan para sahabat menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan ya soleh-solehah ya. Ini kisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyayangi anak yatim. Suatu hari yang indah, cerah ya, ketika itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Semua penduduk Madinah merayakan kegembiraan hari kemenangan telah tiba. Seperti biasanya, Rasulullah SAW keliling Madinah menyalami kaum muslim yang saat itu merayakan kegembiraan. Rasulullah sebagaimana tradisi biasanya, ketika hari Lebaran, Rasulullah akan memasuki rumah-rumah penduduk Madinah, kemudian sambil menyalami dan mendoakan kaum muslimin yang saat itu merayakan kemenangan. Di suatu sudut kota, Rasulullah melihat seorang anak kecil, seorang diri. Dia sambil menangis, menutup kedua matanya, menangis dengan suara yang sangat menyayatkan. Kemudian Rasulullah dengan lembut mendatangi anak tersebut. Anak itu masih menangis, tidak menyadari bahwa Rasulullah telah datang hadir di dekatnya. Dengan lembut, Rasulullah membelai rambut anak kecil tersebut. Anak kecil yang malang, dengan memakai baju yang seadanya, sepatu lusuh, baju lusuh, di tengah hiruk-pikuk Lebaran hari raya yang begitu mewahnya. Di tengah hari raya yang begitu menggembirakan, anak ini tidak mengenakan baju baru, tidak mengenakan sepatu baru, dia hanya menangis. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai anakku, apa gerangan yang membuatmu menangis di hari ini?" Sementara teman-temanmu semuanya hari ini sedang merayakan kegembiraan. Anak kecil pun menjawab, "Wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa bahagia di hari ini di saat teman-temanku mengenakan baju baru, aku hanya mengenakan baju yang sudah lusuh ini, dan aku menangis karena aku sebatang kara, Tuhan. Ayahku telah meninggalkanku, sementara ibuku sudah menikah lagi dan ayah tiriku mengusirku." Mendengar kata-kata seperti itu, Rasulullah kemudian sangat terharu. Mendengar kata-kata sedih dari seorang yatim itu, Rasulullah kemudian berkata, "Wahai anakku, usaplah air matamu. Janganlah kau bersedih, anakku. Apakah kau mau aku Muhammad menjadi ayahmu?"
Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Fatimah menjadi bibimu? Maukah seperti itu anakku? Dengan girang anak itu kemudian membuka kedua tangannya. Tangan Rasulullah begitu lembut, harum baunya seperti aroma wewangian yang luar biasa ya salih-salihan. Anak tersebut kemudian terharu mendengar kata-kata Rasulullah. Perlahan-lahan dia membuka kedua tangannya, dia angkat kepalanya. Ternyata begitu terkejutnya anak tersebut, ternyata yang menyapanya itu adalah seorang Rasul junjungan. Dengan riang gembira anak kecil itu pun mengambil. Alangkah beruntungnya aku wahai Rasulullah jika aku menjadi anakmu. Kemudian dengan langkah pasti Rasulullah menggandeng anak kecil tersebut. Kemudian keduanya Rasulullah dan anak tersebut berjalan bersama-sama menuju kediaman Rasulullah. Dan sesampainya di rumah Rasulullah membersihkan wajah anak tersebut. Aisyah kemudian menyisiri rambutnya, membersihkan kotoran tubuhnya. Kemudian gadis kecil itu dikenakan baju yang mewah. Seluruh anggota keluarga Rasulullah memperlakukan gadis itu dengan penuh kasih sayang. Kemudian anak itu dipersilakan Rasulullah untuk keluar rumah. Setelah itu anak kecil tersebut dibiarkan Rasulullah bermain teman-temannya di luar. Di luar anak kecil tersebut bermain dan teman-temannya terheran-heran. Karena apa? Karena melihat wajah seorang anak kecil tadi yang berseri-seri. Wajah yang penuh bahagia dengan baju yang sangat bagus. Nah, kemudian anak kecil tersebut dengan bangganya, dengan wajah yang berseri-seri menceritakan pada teman-temannya, "Hai teman-teman, aku sekarang punya ayah. Teman-temannya terheran-heran. Teman-temannya ikut bahagia mendengar perkataan anak kecil tersebut. Siapa yang tidak bahagia, tidak senang? Aku punya seorang ayah yang seorang Rasul, seorang Nabi yang begitu disegani, begitu mulia." Anak-anak yang lain pun merasa iri dengan anak kecil tersebut. Sekarang anak kecil tersebut tidak yatim lagi ya, soleh-solehah ya. Dia sudah dipungut Rasulullah, dia sudah memiliki ayah. Betapa bahagianya anak kecil tersebut. Teman-temannya sampai yakin, "Ada ayahku seperti kamu terbunuh di waktu medan perang. Pastilah aku memiliki ayah seperti Rasulullah. Karena Rasulullah sangat menyayangi anak-anak yatim. Pasti aku juga akan dipungutnya." Begitu soleh-solehah. Saking inginnya teman-temannya, saking iringnya teman-temannya dengan si anak kecil tadi. Bertahun-tahun kemudian Rasulullah SAW wafat. Anak itu suatu hari menangis dan bersimpuh di atas pusara Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Allah, hari ini aku menjadi yatim sesungguhnya. Ayahku yang sangat mencintaiku telah tiada. Apakah aku harus hidup sebatang kara lagi ya Allah?" Anak itu menangis dengan menyayat hati. Kemudian dia melemparkan air tanah di atas pusara Rasulullah, di atas kepalanya. Syahdan. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, anak kecil itu keluar seraya menaburkan debu di atas kepalanya, meminta tolong, memaki, "Aku sekarang menjadi anak yatim, aku sekarang menjadi anak asing lagi." Tak jauh dari sana, Abu Bakar As-Siddiq yang begitu mulia lewat. Sosok khalifah yang agung itu menghampirinya sambil memeluk dan membujuk. Abu Bakar pun bertanya kepadanya, "Akulah yang akan menjadi pengganti ayahmu yang sudah tiada." Maka oleh Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian memungut. Masya Allah ya, soleh-solehah ya. Dari cerita Anas bin Malik tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya begitu menyayangi anak yatim piatu. Bahkan mereka tidak akan membiarkan anak yatim itu hidup sebatang kara, hidup asing terasing dan tenggelam dalam kesepian. Mereka akan
berlomba-lomba untuk memungutnya. Masya Allah. Nah, solih-solihah, dari apa yang Ustazah uraikan kisah tadi tentang kisah Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyayangi yatim, menunjukkan untuk kita, bisa memberi pelajaran untuk kita bahwa Rasulullah SAW sangat menyayangi anak yatim. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, ya, kita umat Islam berkewajiban untuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta pendidikan yang memadai pada anak-anak yatim hingga mereka dewasa. Rasulullah SAW adalah teladan umat Islam. Beliau sangat mengasihi dan menyayangi anak yatim. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kedudukan orang-orang yang memuliakan anak yatim dan mengasihi anak-anak yatim akan mendapatkan surga yang jaraknya bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Demikian pula Rasulullah SAW melarang kita menelantarkan anak yatim. Kita dilarang menelantarkan anak yatim, menghardik anak yatim, bahkan membuat anak yatim itu bersedih. Orang-orang yang menghardik anak yatim itu dalam surat Al-Ma'un disebutkan sebagai para pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik ya, solih-solihah ya. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Rasulullah ya. Semoga kita semua bisa menteladani contoh Rasulullah menyayangi anak yatim. Nah, Masya Allah, solih-solihah ya, kita harus menyantuni dan menyayangi anak yatim. Menyantuni anak yatim dan memelihara anak yatim seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan Rasulullah. Orang-orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslim, memberinya makanan dan minuman, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, solih-solihah, jangan merasa takut harta kita habis ya karena menyantuni anak yatim. Jangan merasa harta kita habis ketika memberi anak yatim, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menggantikannya yang lebih banyak. Seperti kisah di kota Basrah berikut ini. Nah, solih-solihah, kita simak ya, ada kisah yang sangat menarik sekali berkaitan dengan menyayangi anak yatim. Di kota Basrah hiduplah seorang laki-laki yang menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan. Hartanya yang dimilikinya habis hanya untuk membeli minuman keras. Padahal kita tahu ya, solih-solihah ya, bahwa minuman keras itu memang dilarang di dalam agama kita. Namun laki-laki itu justru menghabiskan hidupnya untuk bermaksiat, yaitu bermabuk-mabukan, minum minuman keras. Dia tak pernah menggubris nasihat dari siapapun agar menjauhi kebiasaannya itu. Sampai pada akhirnya dia dikucilkan oleh warga masyarakat di sekitarnya. Dia dikucilkan sampai akhir hayatnya. Bahkan saat meninggal, tak ada satu orang pun yang mau merawat, tak ada satu orang pun yang mau melayat dan mengurus jenazahnya. Hingga akhirnya istrinya yang mengurusnya semua, seperti memandikan, mengkafani. Selesai mengkafani dan memandikan, istrinya berkeliling kota. Dia mencari orang yang mau melayat jenazahnya dan mau mendoakan. Akan tetapi solih-solihah, tak ada satu orang pun yang mau melayat. Tak ada satu orang pun yang mau, ya. Di tengah keputusasaannya, datanglah ulama zahid, ulama solih zahid. Ulama zahid itu apa? Ulama yang meninggalkan keduniawian, ulama zuhud, ya. Ulama tersebut tanpa disangka-sangka mau datang melawan, melayat. Tentu saja ya, solih-solihah ya, berita kedatangan ulama zahid tadi sangat mengemparkan warga setempat. Mereka tidak percaya seorang ulama bersedia datang ke rumah seorang pemabuk yang maksiat. Sang ulama zahid kemudian menjelaskan. Sang ulama zahid itu menjelaskan kedatangannya
Ia mengaku dalam mimpinya diperintah untuk datang dan melawat karena dosa-dosa si mayat telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja hal ini semakin mengejutkan warga, tak terkecuali istrinya. Mereka bertanya-tanya, kebaikan apa yang sudah diperbuat oleh si laki-laki yang meninggal tadi sehingga dosanya sudah terampuni. Ternyata soleh-soleha, meski seorang pemabuk laki-laki itu adalah seorang ahli maksiat, tetapi dia sangat menyayangi anak yatim piatu. Ya, dia menyayangi anak yatim. Setiap hari rumahnya selalu dipenuhi oleh anak yatim. Rumah kami tidak pernah sepi dari anak-anak yatim, kata istrinya. Setiap hari anak-anak yatim mendatangi rumah kami. Suamiku menyayangi mereka dengan setulus hati melebihi kasih sayang terhadap anak-anaknya sendiri. Begitu kata istrinya. Itulah keajaiban menyantuni dan menyayangi anak yatim. Tak pernah ada kebaikan yang sia-sia ya solih-solihah ya, ketika seorang muslim itu terus menyantuni anak yatim. Nah solih-solihah yang berbahagia, selain dosa-dosa kita bisa terhapus atas izin Allah ketika kita menyayangi anak yatim, ada 5 kemuliaan yang akan mereka dapatkan ketika kita mencintai anak yatim. Yang pertama, menyantuni anak yatim menjadi kebaikan bagi diri sendiri, akan mendatangkan pahala. Dan juga yang kedua, nafkah untuk anak yatim adalah sebaik-baik harta. Di dalam Al-Quran, nafkah untuk yatim adalah termasuk dalam amalan yang Allah sukai. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, termasuk dari harta yang kita miliki, harta yang kita cintai, yang kita bagikan untuk yatim. Kemudian yang ketiga, dekat dengan surga. Orang-orang yang mencintai anak yatim dan mau menanggungnya, seperti sabda Rasulullah, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berserta dan merenggangkan tangannya. Ya. Ternyata orang-orang yang menyayangi anak yatim itu dekat sekali surganya ya, soleh-solehah ya, dan didekatkan dengan Rasulullah. Kemudian orang-orang yang menyayangi yatim akan dijauhkan dari azab Allah. Yang terakhir, keistimewaan kita menyayangi anak yatim adalah doa-doa kita lebih diijabah dan harta kita, rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik soleh-solehah, demikian tadi Permata Hati Berkisah hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah kisahkan untuk kalian dapat kalian ambil hikmahnya ya soleh-solehah ya. Dan selanjutnya Ustazah berharap mulai saat ini kalian bisa menyayangi anak yatim dan mau menyantuni anak yatim di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya.